Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Mahmudin MHG untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit. Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Sidang, Bapak Wakil Direktur, para promotor dan ko-promotor serta penguji, Saudara Sulpan yang pada hari ini dipromosikan untuk menjadi doktor, meskipun waktu ujian itu mungkin sudah diresmikan. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Saya hanya ingin masuk ke dalam teori politik Islam, ya. Jadi kalau kita melihat tasawuf martabat tujuh di Buton ini, dia dalam tipe apa? Apakah dia tipe tradisional, modern, fundamentalis, atau yang lain? Silakan dijelaskan dulu. Baik, tasawuf di Buton itu yang menjelaskan tentang tipe yang dimaksud dengan tadi tipe modern atau tipe tradisional. Di Buton itu adalah dimaksud dengan negara atau disebut dengan kerajaan konstitusional, artinya martabat yang berkuat konstitusi. Jadi dia bersifat modern seperti itu, Pak. Tapi setahu saya kalau dia pemikiran tasawuf, maka dia pasti tradisional. Bagaimana menjelaskan itu? Anda mengatakan modern, tapi kalau kita lihat dia tasawuf, maka dia pasti tradisional. Masih menempatkan simbol-simbol ketradisionalan kan? Nah, bagaimana Anda menjelaskan itu? Silakan. Baik, jadi di Buton itu ya, tapi tasawuf ini tidak lepas dari berbicara tentang sunatullah, artinya Allah, artinya hablullah. Tapi tasawuf martabat itu juga itu tidak lepas dia berbicara tentang kepemimpinan itu cukup, artinya pemimpinan politik begitu. Kalau dia modern, apakah dia bisa eksis sekarang ini? Ternyata itu kan tidak eksis, ya. Kerajaan Buton itu hanya sebagai simbol saja sekarang ini. Nah, silakan Anda menyegahnya. Ya itu? Ya, Bro. Nah, silakan dijelaskan dulu itu. Jadi adapun sultan yang terakhir, sultan ke-40 itu artinya sudah beralih pada pasca NKRI. Artinya dia menjaga kultur budaya saja. Nah, ini yang bersuara Sultan Dr. Laudeza Laman Alfa, sultan ke-40 Buton. Jadi pun ada sultan sebelum-sebelumnya yang dia menjelaskan itu basisnya atau semata itu di era Layani Sanuddin. Itu yang bicara tentang kepemimpinan politik yang mengatur tasawuf itu sendiri. Begitu. Kalau begitu, pertanyaan saya berikutnya, ini kan kita melihat secara umum ya pemikiran tasawuf ya sebagai pemikiran politik. Bagaimana masa depan pemikiran politik yang berbasis tasawuf itu dalam konteks global atau dunia Islam sekarang ini bagaimana menurut Anda? Prospeknya ke depan? Saya kira Prof, ya beda Prof. Malah masa konteksnya yang dulu dengan sekarang. Jadi yang sekarang ini sudah beralih pada negara Republik Indonesia. Ya. Jadi tidak mungkin lagi akan ada pemikiran kepemimpinan tasawuf begitu di dunia ini sekarang ini. Ya, maksudnya ada mungkin tidak terlalu baik di situ, Bro. Jadi tasawuf martabat 7 ini hanya ada pada sultan sebelumnya. Kalau nilai-nilainya yang diambil, misalnya nilai-nilai tasawufnya lalu dikaitkan dengan dunia modern, bagaimana bisa nggak? Nah, itu maksudnya di lain ajaran modern sebetulnya, artinya dibangun lapisan sahabat dan khalifah lainnya. Dan misalnya ini, ya. Nilai-nilai tasawuf martabat 7 ini dikaitkan dengan kepemimpinan modern sekarang ini. Bisa nggak? Bagaimana melakukan itu? Saya kira Prof ya untuk kaitan dengan modern
sekarang ini ya Tasawuf Martabat 7 itu ya sangat penting karena menurut Prof. Fedo sendiri bahwa Tasawuf Martabat 7 itu bagaimana kita mengelaborasi pemikiran yang sekarang ini atau model sekarang begitu. Iya, karena waktu juga ya. Yang menyelamatkan. Baik, saya kira selamat ya buat semua. Prof. Mudah-mudahan. Terima kasih.